Bahwa memang untuk melakukan perjuangan ini bahwa memang serangan dari negeri kita sendiri pun juga ternyata bukan main gitu ya. Oh, dari Yang dalam kita nih? sebut Yahudi pesek gitu ya, Zionis pesek itu adalah yang ternyata memang bisa sangat mengganggu perjuangan kita juga. Sampai ternyata saya mendapat gangguan yang lebih besar lagi, yaitu di mana akun X saya suspend. Dan ternyata ditemukan bahwa serangan ini itu berasal dari kita gitu, bukan dari Israel gitu. Karena Julid Fisabilillah ini adalah sebuah gerakan yang fluid gitu ya. Siapapun bisa ikut, apapun pandangan politiknya bisa masuk ke sini. Sekarang kira-kira apa tantangan terbesar Julid Fisabilillah ke depan? Ya. Kalau soal tantangan seperti yang tadi kita tahu ya, bahwa memang untuk melakukan perjuangan ini bahwa memang serangan dari negeri kita sendiri pun juga ternyata bukan main gitu ya. Oh, dari Yang dalam kita nih? sebut Yahudi pesek gitu ya, Zionis pesek itu adalah yang ternyata memang bisa sangat mengganggu perjuangan kita juga gitu. Seperti apa tuh tingkat gangguan yang mereka berikan itu? Tingkat gangguannya beragam gitu ya, mulai dari yang ringan seperti kita dianggap sebagai pro teroris, kita dibilang Hamas pesek sama mereka gitu ya. Gitu. Kalau sekadar yang seperti itu kita masih bisa inilah. Bahkan pada waktu kita ingin melakukan serangan lebih dahsyat lagi, saya sempat sampaikan kepada teman-teman Julid Fisabilillah. Untuk Zionis pesek nggak perlulah kita terlalu ambil banyak energi di sana, karena lawan kita ini sudah semakin canggih gitu ya. Kita langsung berhadapan dengan pejabat Israel, kita berhadapan dengan orang-orang besar gitu yang perlu kita serang di situ. Dan Yahudi pesek istilahnya semacam inilah, nggak perlu terlalu kita perhatikan gitu ya. Awalnya seperti itu, sampai ternyata saya mendapat gangguan yang lebih besar lagi, yaitu di mana akun X saya suspend ya di tanggal 19 ya kalau nggak salah, itu mulai ada akun bot yang masuk gitu ya. Jadi akhirnya akun bot itu follow saya dalam jumlah yang cukup besar, kemudian akhirnya menumbangkan akun saya begitu. Nah setelah kita cek dari tim hacker kita ya, kan ada tim juga yang lain, yaitu dari King Faduka yang sekarang menjadi salah satu komandan kita juga gitu ya. Dan ternyata ditemukan bahwa serangan ini itu berasal dari kita gitu, bukan dari Israel gitu. Yang awalnya saya pikirkan, wah ini mungkin serangan dari Mossad nih gitu kan, serangan dari Israel langsung, tetapi ternyata itu serangan dari kita gitu ya. Suatu hal yang sebenarnya sangat mengejutkan dan juga bikin sedih juga sebenarnya. Dan itu yang akhirnya membuat saya berpikir lagi gitu, gimana cara kita untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan Zionis pesek ini begitu. Mindsetnya orang-orang Julid Fisabilillah mindset perang atau cuma sekedar ya main medsos saja gitu? Nah, sebenarnya tergantung dari tiap orang gitu ya, karena Julid Fisabilillah ini adalah sebuah gerakan yang fluid gitu ya. Siapapun bisa ikut, apapun pandangan politiknya bisa masuk ke sini. Nah, hanya saja setiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda untuk melakukan Julid Fisabilillah ini. Ada yang mereka melakukan counter narasi gitu ya. Gimana berita-berita yang sekarang saat ini ada di Palestina kita coba up gitu ya, agar mata dunia lebih terbuka. Ada juga yang bagian troll gitu ya, hobinya bikin meme gitu ya, suatu hal yang meme yang kiranya bisa mengganggu atau membuat mereka merasa tersinggung gitu. Nah kemudian ada lagi nih tingkat yang lebih ekstrim lagi, yaitu seperti ancaman pembunuhan, kemudian bahkan ada yang sampai kayak pengancaman pemerkosaan segala macam seperti itu, yang sebenarnya kita pun sebagai anggota Julid Fisabilillah ini perlu menentukan batas moral kita mau sejauh mana untuk sampai menyerang Israel ini gitu. Dan itu yang sebenarnya lagi saya pikirkan juga ya, formulasinya bagaimana agar kita juga punya kode etik gitu dalam melakukan serangan ini seperti itu. Iya, karena kalau kita bicara perang kan ada dua ya. Saya lihat tadi, pertama Julid Fisabilillah menghadapi Israel sebagai musuh utama dan sekutunya. Yang kedua ini nggak kalah pentingnya, Yahudi pesek dari dalam ini nggak kalah bahayanya menghadapi itu. Nah ada nggak tugas-tugas khusus atau strategi khusus menghadapi yang di luar dan menghadapi yang di dalam ini?
Kalau sejauh ini memang strategi yang kita lakukan adalah melakukan serangan yang terhadap di luar karena itu yang menjadi konsen kita. Cuman setelah kejadian yang kemarin yang cukup parah itu yang akun sampai sempat ke suspend, saya jadi kepikiran juga bahwa kita memang perlu strategi untuk menangani yang Zionis pesek ini. Yang di dalam gitu, ini. yang di dalam. Bentuknya bagaimana itu masih kita pikirkan bersama, nanti kita akan sama-sama Sebesar update. apa mereka? Sebanyak apa? Kalau banyak mungkin tidak, tapi salah satu yang kita bisa katakan adalah bahwa mereka ini agak terstruktur gitu ya. Oke. Dari akun-akun yang kebanyakan anonim gitu ya. Anonim. Jadi kita nggak tahu identitasnya siapa, tapi cukup narasinya tuh cukup dimainkan gitu bahwa kita ini pejuang julid fisabilillah ini di framing malu-maluin nih gitu, kerjanya cuma bully aja gitu. Satu. Terus dua, kita dianggap sebagai teroris gitu ya, sama seperti waktu kita awal-awal melakukan julid fisabilillah kan orang Israel tentara-tentaranya kan bingung loh, kok banyak nih orang Indonesia pada ini kan, wah mungkin mereka direkrut Hamas nih gitu, wah Hamas baru nih gitu, bahkan kita aja juga disebut Hamas sama mereka gitu. Ada nggak tokoh-tokoh terkenal di balik itu yang muncul selain yang anonim mungkin itu kurang bisa dipastikan ya, Mas Fahmi mungkin yang lebih paham soal Mas itu. Fahmi yang mengunculkan nama-nama itu ya. Tapi sejauh ini nggak ada ancaman-ancaman fisik gitu secara alam nyata. Ancaman secara langsung fisik belum, tapi semoga tidak terjadi sama sekali. Mungkin lebih ke apa ya? Ada semacam mungkin kita bisa bilangnya ancaman soft gitu ya, secara lembut, dan juga ancaman yang menyangkut jiwa juga, tapi itu secara cyber aja gitu. Yang pertama mungkin lebih ke ada seseorang gitu ya dari Israel menghubungi saya gitu ya bahwa ayolah sini kita ngobrol via Zoom gitu, bahwa ternyata Israel itu nggak seburuk yang kamu kira loh gitu. Semacam apa ya, masih soft gitu ya. Gitu. Ada juga kemarin belum dilayani. Terus ada juga yang pengen dari media Israel gitu ya, yang ingin meliput ya, walaupun saya tahu mungkin ada juga tuh agen-agen Mossad di situ, tapi pas kita coba follow up belum dibalas lagi gitu ya, mungkin ada perubahan strategi dari mereka atau segala macam. Terus ada lagi email yang masuk soal wah udah I know where you live gitu ya. Saya tahu di mana kamu tinggal gitu. Hati-hati pokoknya segala macam. Ancaman-ancaman seperti itulah. Tapi sebatas itu aja. Sebatas itu gitu ya. Nanti segmen selanjutnya kita mau bicara konten ya.